Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Everybody is supporting you guys. Wah, langit Asia sampai Eropa terguncang hebat. Sinyal mengejutkan dari Shin Tae-yong. Mantan pelatih timnas Indonesia beri pesan berapi-api ke pemain Garuda. Siapakah yang berani berkorban demi merah putih? Ini dia fakta pesan yang membuat kita rindu dengan era kepelatihannya. Auto gemparkan Asia hingga Eropa. Timnas Indonesia akhirnya dapatkan duet maut kelas Eropa untuk Ole Romeni, yakni Sam Staichinka, striker ganas dengan statistik gila, 27 gol di Eredivisie musim ini. Apakah Simon Tahamata berhasil bawa Sam Stein untuk bisa main di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak semua fakta detailnya di sini. Guncangan sangat dahsyat di ruang ganti Garuda. Ole Romeni vs Mauro Zijelstra, duel panas penentu nasib Garuda di Piala Dunia. Siapa calon mesin gol yang bikin pelatih bingung pilih? Simak terus kabar baik ini agar kamu bisa menentukan siapa yang bakal kamu pilih. Manuver misterius Marcelino. Bonek ingin gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali ke Persebaya Surabaya, di mana Marcelino akan memilih berlabuh, pulang ke rumah sendiri atau mencari jalan untuk jadi bintang Eropa. Ini dia fakta lengkapnya, simak baik-baik ya. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Dalam sebuah momen penuh aura emosional dan energi membara, Shin Tae-yong, mantan arsitek utama kebangkitan sepak bola Indonesia, tiba-tiba melemparkan sinyal yang begitu kuat, tajam, dan menggugah sanubari pesan spesial yang ditujukan langsung kepada para pemain Indonesia, tepat di tengah persiapan menghadapi babak neraka round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Apakah ini sinyal panggilan jiwa bagi para pejuang Garuda, atau bahkan semacam tamparan halus nan keras agar para pemain tidak cepat puas? Jawabannya adalah, ya, ini peringatan serius dari sang maestro. Jika ingin menjadi pemain timnas pertama, pemain harus berkorban untuk tim. Lalu mereka harus berjuang sekuat hati dan tenaga ketika berlaga. Ujar Shin dengan penuh tekanan, seakan menyiram bensin ke bara api semangat para pemain muda Indonesia. Dan tidak berhenti di situ, sang pelatih asal Korea Selatan ini bahkan menyampaikan harapan besar penuh keyakinan bahwa kunci kesuksesan Indonesia di level internasional terletak bukan hanya pada strategi di lapangan, tetapi pada mentalitas rela mati-matian demi lambang Garuda di dada. Indonesia pasti akan sukses jika memiliki para pemain yang rela sepenuh hati berkorban untuk tim, seperti mereka yang larinya selangkah lebih dari pemain lainnya, artinya bekerja lebih keras dari yang biasanya. Dengan pola pikir ini, saya percaya kita bisa sukses. Lanjutnya penuh semangat. Wow, kalimat ini seperti ledakan bom motivasi. Sebuah pesan yang jelas, jika kamu ingin berdiri bersama para pejuang merah putih di panggung dunia, kamu harus sanggup lari lebih jauh, berpikir lebih cepat, dan berjuang lebih keras dari siapapun. Kini estafet perjuangan telah berada di tangan Patrick Kluivert, legenda Belanda, yang siap menggebrak Asia bersama skuad Garuda. Dengan karisma Eropa dan pengalaman bertarung di level tertinggi, Kluivert menghadapi tantangan paling panas, babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan tentu, ujian berat itu semakin menantang setelah kekalahan menyakitkan dari Jepang 6-0 di laga terakhir. Sebuah skor yang membuat dada sesak, tetapi sekaligus jadi cermin super besar untuk para pemain. Ini waktunya benahi total kualitas, insting, dan kekompakan. Menariknya lagi, Shin tidak hanya berbicara soal kerja keras. Ia juga seakan menyentil realita kejam dunia sepak bola. Perlawanan dari negara-negara Timur Tengah bukan hanya soal fisik dan teknik, tapi juga psikologis dan hal-hal di luar lapangan. Ya, media sosial ramai dengan isu mafia sepak bola Timur Tengah. Dan Shin seolah menyiratkan bahwa para pemain Indonesia harus punya mental baja, sanggup fokus, tidak tergoda, dan tidak terprovokasi. Panggilan dari Shin Tae-yong bukan sekadar omong kosong. Ini adalah kode keras bagi siapapun yang bercita-cita membela Indonesia di Piala Dunia. Korbankan kenyamananmu, lari lebih banyak, pikirkan lebih cepat, serang lebih tajam, berjuanglah dengan sepenuh nyawa.
Inilah zamannya transformasi besar Timnas Indonesia. Dengan kombinasi pemain lokal penuh darah juang, tambahan amunisi naturalisasi dan racikan jenius dari Patrick Kluivert, Garuda tidak hanya bangkit tapi siap mengguncang dunia. Siapakah yang akan menjawab tantangan itu? Siapakah yang rela berdarah demi merah putih? Kita tunggu saja Oktober nanti. Dunia akan melihat siapa yang benar-benar layak disebut pahlawan Garuda. Dunia sepak bola tanah air kembali diguncang kabar super mengejutkan dan penuh harapan luar biasa. Bayangkan ini, Sam Stage top scorer Eredivisie musim ini dengan 27 gol sensasional bukan hanya jadi bintang di Belanda, tapi berpotensi jadi pahlawan baru Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober mendatang. Dan ini bukan sekadar mimpi kosong, karena admin harap Simon Tahamata, Head of Scouting Timnas Indonesia, bisa melakukan pendekatan serius kepada sang predator tajam untuk menjadi warga negara Indonesia. Apakah Indonesia bakal punya bomber kelas Eropa? Apakah Sam Stein siap berkostum merah putih? Semua tanda-tandanya mengarah ke harapan yang luar biasa. Yang bikin rumor ini makin panas adalah bisik-bisik seputar garis keturunan Sam Stein. Konon, pemain berusia 22 tahun ini sangat diharapkan memiliki darah Ambon dari salah satu sisi keluarganya. Bila ini benar, maka jalur naturalisasi bisa berjalan mulus dan mimpi Timnas Indonesia punya striker Eropa asli berdarah Nusantara akan segera jadi kenyataan. Bayangkan lini depan Timnas Indonesia dihuni oleh Sam Stage dan Ole Romeni, dua bintang Eredivisie yang haus gol. Dengan koleksi 27 gol Stein musim ini, Indonesia bisa memiliki senjata rahasia yang mampu menghancurkan pertahanan negara manapun di Asia. Duet ini bisa jadi duo pembunuh paling berbahaya yang pernah dimiliki Indonesia. Kombinasi ketajaman, kecepatan, dan insting membunuh mereka bisa membuat pertahanan lawan gemetar ketakutan di lapangan. Menariknya lagi, Sam Stein dikenal sangat dekat dengan rekan setimnya, Miss Hilgers, yang juga merupakan pemain berdarah Indonesia dan sudah membela Timnas Indonesia saat ini. Persahabatan ini bisa jadi kunci penting dalam melobi hati Stegen admin harap agar mau membela Garuda. Perlu digarisbawahi. Ini bukan berita hoax, ini adalah cita-cita besar rakyat Indonesia yang sudah terlalu lama haus akan prestasi. Harapan naturalisasi Stein ini adalah sebuah proyek masa depan yang penuh gairah, semangat, dan keyakinan. Bila benar-benar terjadi, era Patrick Kluivert di kursi pelatih akan semakin sempurna, dikelilingi para pemain top yang siap mengguncang Asia. Diharapkan semua mata tertuju pada Sam Stein, akankah ia membuka hatinya dan memilih Indonesia sebagai pelabuhan baru dalam karier internasionalnya? Apakah ia siap jadi ikon baru sepak bola Indonesia, membentuk sejarah bersama skuad Garuda? Oktober 2025 bisa menjadi awal revolusi besar dan nama Sam Stein bisa tercatat sebagai legenda baru sepak bola nasional, pencetak gol, pemecah rekor, dan pahlawan di jalan menuju Piala Dunia 2026 PSSI. Saatnya bergerak cepat. Rakyat menunggu kabar baik. Garuda harus terbang lebih tinggi dan Sam Stein bisa jadi sayap barunya. Pantau terus kabar ini karena siapa tahu mimpi itu segera jadi kenyataan. Pertarungan sengit di lini depan Timnas Indonesia tengah memanas layaknya final Liga Champions. Dua nama dari belantara kompetisi Belanda kini siap bakar semangat merah putih demi satu tiket emas ke skuad utama. Ole Romeni, sang striker berpengalaman, dan Mauro Zijlstra, wonderkid tinggi menjulang yang disebut-sebut sebagai Erling Haaland-nya Indonesia. Siapakah yang layak jadi ujung tombak Garuda di medan laga internasional? Apakah pengalaman akan mengalahkan darah muda? Atau justru kita akan menyaksikan duet gol dan petir yang bikin lawan gemetaran? Publik sepak bola Indonesia digemparkan dengan kabar datangnya Mauro Zijlstra, striker 20 tahun dari FC Volendam yang segera menjalani proses naturalisasi. Dengan tinggi 188 cm, catatan brutal di level junior, dan insting predator murni, Mauro bukan pemain biasa. Statistik maut Mauro Zijlstra: 47 gol, 19 assist dari 74 laga di semua level. 17 gol plus 7 assist dalam 21 laga bersama FC Volendam U21, 12 gol untuk NEC Nijmegen U21, 18 gol dan 11 assist untuk AFC Amsterdam U18. Walau belum mencetak gol di tim utama Volendam, potensi luar biasa Zijlstra sudah cukup membuat banyak fans dan pengamat tak sabar melihatnya pakai seragam Garuda.
Di sisi lain, Ole Romeni, pemain 24 tahun yang sudah malang melintang di Eredivisie, tampil tenang tapi tajam. Dari NEC, FC Emmen hingga FC Utrecht, Romeni dikenal sebagai pemain komplit yang bisa adaptif di berbagai skema. Bukan cuma striker, tapi juga kreator. Statistik solid Romeni. 41 gol, 15 assist dari 208 laga profesional, catatan konsisten di kasta tertinggi Liga Belanda, fondasi kuat sejak muda mencetak 10 gol untuk NEC U19. Romeni adalah nama yang sudah membuktikan diri dan tak asing dengan tekanan. Ia bisa jadi solusi instan jika timnas butuh striker siap pakai untuk ajang-ajang penting. Daripada ribut siapa yang lebih layak, kenapa kita tidak mainkan keduanya sekaligus? Duet Zijlstra dan Romeni bisa jadi senjata pamungkas Garuda yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Bayangkan satu striker tinggi, beringas, haus gol Zijlstra, didampingi penyerang berpengalaman yang piawai buka ruang dan memberi assist, Romeni. Atau bahkan bisa jadi duet maut Garuda, dan si juru taktik timnas Alex Pastor bisa meraciknya jadi kombinasi yang mematikan. Tinggal diserahkan ke pelatih utama timnas Patrick Kluivert untuk menentukan formasi dan strategi yang paling cocok, 4-4-2, 3-5-2, atau mungkin false nine ganda dengan gaya total football. Siapa pilihanmu, Garuda fans? Apakah kamu tim Zijlstra, sang harapan masa depan Indonesia? Atau tim Romeni, si gladiator siap tempur? Atau kamu lebih memilih keduanya sekaligus? Yang jelas, ini adalah berkah luar biasa untuk timnas Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kita punya dua striker luar negeri dengan kualitas mentereng yang siap menggetarkan jala gawang lawan. Jangan lewatkan drama seru berikutnya. Akankah Zijlstra cetak debut impian, atau Romeni jadi top skor Asia, atau duet keduanya jadi momok menakutkan di kualifikasi Piala Dunia 2026? Garuda tak pernah sekuat ini.